Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-78. Saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna dan sesungguhnya minhum dari mereka. Mereka di sini ya orang-orang ahli kitab. La fariqon, sungguh ada sekelompok yalwuna alsinatahum, mereka yalwun itu bisa apa nggih? Memutarbalikkan fakta atau juga bisa berbicara dengan bicara yang mengandung tipuan. Jadi bicara tapi bicaranya mengandung tipuan. Nggih mirip nggih. Nanti kalau memutarbalikkan fakta niku kan berarti menipu, berbohong ini. Alsinatahum dengan lisan-lisan mereka. Bil kitabi tentang Alkitab. Kitab mereka ya Taurat maupun Injil. Litahsabuhu, supaya mereka menyangkanya minal kitabi, dari Alkitab. Wa ma huwa, dan tidaklah dia yang mereka bicarakan tadi, minal kitabi, dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, huwa, dia itu, dia yang mereka ucapkan, mereka terangkan ini, min indillahi, dari hadapan Allah. Wa ma huwa, dan tidaklah dia itu, dia yang mereka bicarakan, min indillahi, dari hadapan Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, alallahi, atas Allah, al-kadhiba, kebohongan. Wahum, sedangkan mereka ya'lamuna, mereka mengetahui. Jadi tahu tapi bohong. Makana, tidak adalah libasyarin, bagi seseorang, ayyu'tiyahullahu, bahwasanya Allah memberinya, al-kitabi, kitab, wal hukma, dan hukum, wan nubuwata, dan kenabian. Al-hukma tadi ada yang mengatakan hikmah, wan nubuwata, dan kenabian. Tsumma, kemudian, yaqulu linnasi, dia mengatakan kepada orang-orang, kunu, kalian jadilah, ibadan li, hamba-hambaku, hamba-hamba orang yang diberi Allah kitab tadi, min dunillahi, dari selain Allah. Walakin, dan akan tetapi, kunu, kalian jadilah, robbaniyina, robbani,
Robbani itu ya orang yang paham, orang yang alim. Bima dengan apa yang kuntum adalah kalian tu'allimunal kitaba, kalian mengajarkan Alkitab, wa bima dan dengan apa yang kuntum adalah kalian tadrusuna, kalian mempelajari, belajar. Wala ya'murukum dan tidaklah dia memerintahkan kalian, orang yang diberi kitab tadi, antattakhidu bahwasanya kalian menjadikan al malaikata para malaikat, wan nabiyina dan para nabi, arbaban Tuhan-Tuhan, Rob-Rob. Aya'murukum apakah dia memerintahkan kepada kalian bil kufri dengan kekufuran, ba'da setelah id antum tatkala kalian muslimuna, kalian orang-orang Islam, atau kalian orang-orang yang berserah diri. Oke, sampai ayat 80 dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Masih berbicara tentang orang-orang ahli kitab, entah itu orang Yahudi maupun mereka orang Nasrani. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di antara mereka itu ada yang yastaru nabi ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan, ini ya. Mereka itu meninggalkan ilmu mereka, meninggalkan keyakinan mereka supaya mereka mendapatkan harga yang sedikit dari bagian dunia. Yastaru nabi ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan. Allah ancam mereka bahwa mereka nanti tidak akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan bagian saat di akhirat, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang lebih parah. Apa parahnya? La fariqon yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka itu ada orang-orang yang berani memutarbalikkan, berani berbicara bohong dengan ucapan-ucapan mereka tentang Alkitab. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau di ayat sebelumnya itu mungkin untuk diri mereka sendiri. Saya sudah tahu ilmunya, saya sudah tahu misalnya ini Nabi Muhammad ini benar-benar seorang nabi, tapi karena kekhawatiran entah mereka nanti dibunuh oleh keluarganya, dimusuhi keluarganya, entah mereka nanti tidak mendapatkan kedudukan, mereka pilih tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang ini mereka sampai tidak hanya berbicara bohong, tetapi kebohongan itu tentang kitab yang Allah turunkan kepada mereka, tentang kitab Injil bagi orang-orang Nasrani maupun kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Entah, kalau ulama menerangkan, entah itu secara makna ataupun itu secara isi juga mereka ubah, mereka tambahi, ada yang mereka kurangi, ada juga lafadznya itu tetap sama, tetapi maknanya yang diubah, supaya intinya dari kejadian ini semua, supaya orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi diubah-ubah, dibikin kalau dalam Al-Qur'an ya tafsiran-tafsiran yang keliru, keterangan-keterangan yang keliru supaya apa? Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Oh Mbak ini di Taurat isinya seperti ini. Karena kan orang-orang Yahudi ini kan ya juga berjenjang-jenjang ya. Ada kalau bahasa kita ya, ulamanya, orang-orang pinternya. Ada juga ya hanya cuman ikutan. Jadi yang ini yang dosa, yang berbuat jelek itu lebih kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak berilmu ya tadi jadi menyangka dia itu dari kitab padahal bukan dari kitab. Kalau yang masyhur di antara yang mereka ubah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, diubah-ubah. Jangan secara jelas, secara gamblang, secara nyata itu ada pada diri Nabi Muhammad, tetapi tidak mereka beritakan, tidak mereka tahukan, mereka tutup-tutupi, gitu ya. Ataupun kalau secara hukum yang masyhur itu adalah hukuman rajam. Jadi hukuman rajam itu sudah pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi karena ini hukuman yang berat, hukuman yang memalukan, gini ya. Kalau ada orang yang berzina di antara mereka, tidak mereka rajam. Bahkan kalau di sebuah hadis itu diterangkan orang-orang Yahudi itu hukuman rajam itu mereka ubah dengan apa? Jadi pasangan yang berzina itu dilumuri dengan areng gitu ya. Jadi biar mukanya hitam, kemudian diarak keliling kampung. Jadi ya cuma seperti itu. Kalau sudah selesai, ya udah gitu ya. Jadi hukuman yang dijadikan mereka sebagai dianggap oleh mereka hukuman dari Allah itu yang seperti itu. Yang rajam itu mereka tutupi gitu ya. Itu beraninya mereka terhadap Alkitab, kitab mereka sendiri, mereka ubah-ubah sendiri sehingga sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Jadi kitabnya juga diubah, keterangan-keterangan mereka dengan lisan itu juga mereka ubah supaya cocok dengan hawa nafsu mereka. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dengan pengetahuan mereka itu berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekannya di sini bahwa mereka itu punya kejelekan yang dahsyat, mereka itu punya kejelekan yang sangat besar, punya ilmu tetapi berani dengan sengaja mengubah, berani dengan sengaja menerangkan tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Maka kalau dalam surat Al-Fatihah mereka disebut sebagai al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar aku ra cocok kemudian tak tinggalke ini ya. Tidak, tetapi diubah bagaimana agar orang juga sama-sama tidak cocok dengan syariat ini. Nah ini juga kalau bagi kita orang-orang muslim ya ini sebagai pelajaran gitu ya. Bahwa kalau ada kan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kita umat Nabi itu selangkah demi selangkah akan mengikuti kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh ahli kitab. Mesti gitu ya. Seperti itu. Orang sampai Rasulullah itu menggambarkan kalau dulu orang-orang ahli kitab itu pernah masuk ke lubang biawak, itu umat ini juga ada yang mengikuti seperti itu. Maka digambarkan oleh Allah kejadian seperti ini supaya apa? Supaya kita tidak meniru perbuatan mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sekarang sudah mulai banyak dan akhir-akhir ini kan juga rame gitu bahwa mengubah-ubah Al-Qur'an, salamnya diubah-ubah gitu ya. Syariat sholatnya juga diubah-ubah gitu kan baru
baru rame gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Orang Yahudi juga seperti itu. Dari umat ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan ada orang-orang yang seperti itu. Mereka punya ilmu, tetapi karena tujuan-tujuan tertentu mereka mengkhianati ilmu mereka supaya ya tidak sesuai gitu ya. Sesuai hanya dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat ke-79-nya wa ma kana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Jadi kalau di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa di saat ada utusan dari Najran ini, utusan orang-orang Nasrani dari Najran gitu ya. Rasulullah itu mengumpulkan pembesar mereka dan mengumpulkan pembesarnya orang-orang Yahudi. Ketika mereka semua sudah berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani, perwakilan dari Nasrani ini mengatakan, "Wahai Muhammad, apa kamu juga ingin disembah seperti Nabi Isa?" Orang-orang Yahudi juga seperti, apakah kamu mengundang kami supaya kami menyembah kepadamu? Jadi dikira oleh mereka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu iri. Kalau Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani, bahwa ada Uzair gitu ya, dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Itu dianggap oleh mereka Nabi Muhammad SAW itu juga akan mengatakan seperti itu gitu ya. Menyuruh mereka untuk menyembah kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan maka nali basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada seseorang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Entah itu beliau sallallahu alaihi wasallam, entah itu Nabi Musa, entah itu siapa? Nabi Isa alaihissalam, entah itu para nabi-nabi yang lain, juga telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah gitu ya, kepahaman, syariat, hukum-hukum gitu ya. Juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, kemudian kok dia berani berkata kepada umatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sembahlah aku selain kalian juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin ada. Bahkan kalau di diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah kan mengancam di dalam surat apa nih? Agak lupa saya. Al-Haqqah atau apa? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kok jangankan menyuruh umatnya untuk menyembah kepada mereka. Allah ancam kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengubah apa yang telah kami turunkan kepada mereka, kepada dia, kepada beliau gitu ya. La akhadna minhu bil yamin. Kami akan siksa dia dengan siksaan yang dahsyat. Hanya mengubah, menyampaikan tidak sesuai yang Allah turunkan kepada beliau. Itu kan ancamannya sangat besar. Nah, kok gitu ya? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan ada nabi, ada seorang yang soleh, ada yang diberi oleh Allah Alkitab, kemudian menyuruh mereka untuk menyembah kepada dia, bukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat mustahil, tidak mungkin terjadi. Yang ada, perintah para nabi itu adalah walakin kunu robbaniyina. Kalian itu jadilah robbani. Yang kalau sebagian kan sekolah-sekolah ada punya apa nih kok? Visi gitu ya. Visi misi menjadi generasi robbani gitu ya. Robbani itu dalam tafsir ya disebutkan orang-orang yang paham, orang-orang yang alim, orang-orang yang beramal sesuai dengan
ilmunya itu sebagai Rabbani. Orang-orang yang benar mereka itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, menjadikan penyembahan mereka, ibadah mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari para nabi. Bima kuntum tu'allimunan nas. Dengan sebab kalian itu telah mengajarkan Alkitab. Artinya karena kalian itu punya ilmu tentang Alkitab, kemudian kalian mengajarkannya kepada orang-orang. Yang kalian seru itu seharusnya ya sesuai dengan Alkitab. Kalau di zamannya Taurat ya dengan Taurat, kalau di zamannya Injil ya dengan Injilnya, kalau di zamannya Al-Quran ya dengan Al-Quran. Wis disinau, bahasanya gitu ya. Sudah paham, sudah punya ilmu, kok yang disampaikan beda, ya itu tidak mungkin. Mereka para nabi khususnya dan orang-orang yang mewarisi, warasatul anbiya, orang-orang yang paham, itu tentunya yang disampaikan dengan belajar mereka Al-Quran, dengan belajar mereka, kalau di zaman dulu sebelum Al-Quran ya dengan belajar mereka Taurat, dengan belajar mereka Injil, yang disampaikan ya sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, gitu ya. Menjadi generasi yang benar-benar menghamba kepada Allah, bukan malah menyembah selain Allah. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab apa yang telah kalian pelajari. Yang mengajar juga punya kewajiban seperti itu, yang sedang belajar pun juga punya kewajiban seperti itu. Maka tidak mungkin sing wis pinter, yang sudah paham kemudian menjadi sesembahan dalam tanda kutip, diikuti kemudian ditaati 100%, itu tidak mungkin. Pedomannya sama. Dalam zaman Taurat ya Taurat, di dalam zaman Injil ya Injil, kita Al-Quran, pedomannya sama. Ketika yang dibicarakan itu melenceng dari Al-Quran, melenceng dari, kalau zaman kita ya melenceng dari hadis-hadis Nabi SAW, yaitu perlu dikoreksi, perlu dicek, kok ngene toh, gitu ya. Artinya ya tidak, iki wis bertitel, itu sudah ustadz, itu sudah syekh, gitu sebutannya kira syekh, gitu, sudah syekh, apalagi sekarang sudah habib misalnya seperti itu. Kemudian kok yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya tentunya bagi kita itu kita perlu mengecek. Ya ngeceknya bagaimana? Ya bukan kita belajar sendiri, tetapi kita cek kepada orang-orang yang berilmu juga. Artinya kalau kita tidak mahir dalam bidang itu, ya tidak bisa kita menjadi penentu. Ki jano bener apa ndak toh, gitu ya. Tetapi kita serahkan kepada orang-orang yang mahir dalam hal tersebut. Artinya apa? Yang menjadi pedoman itu bukan orangnya. Beda kalau para nabi. Tapi kalau sekarang yang menjadi pedoman itu ya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena apa? Karena nanti akan kita temui orang-orang yang melakukan seperti ayat ke-78 tadi. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Orang-orang yang berani mengubah. Kalau Al-Quran kan dijaga oleh Allah. Artinya secara lafal itu mustahil untuk ditambah dan dikurangi. Mungkin secara cetakan bisa, tetapi nanti akan ketahuan, gitu ya. Ketahuan nanti akan direvisi kalau tidak sengaja. Gitu ya. Kalau sengaja ya mesti akan dihancurkan, akan dilarang, akan dihukum, gitu ya. Tetapi secara makna, secara pemahaman, ya akan banyak orang-orang yang berusaha untuk menyelewengkan supaya pemahamannya itu bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Maka tujuan kita bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang belajar ya belajar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, yang mengajar ya pedomannya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat berikutnya wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Juga tidak mungkin mereka akan menyuruh supaya umatnya menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai
Rob. Mungkin tidak menunjuk dirinya sendiri, tetapi oke loh, ada malaikat kalian sembahlah, ada dewa kalian sembahlah, ada ini, ada itu kalian sembahlah, itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala membekali para nabi itu satu akidah yang sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu beruntun, gitu ya. Maka tidak mungkin kok di zamannya Nabi Musa, di zaman Taurat, kemudian menyembah selain Allah, menyembah Uzair misalnya gitu ya. Kemudian di zamannya Nabi Isa, oh yang Uzair tidak jadi disembah, kemudian yang disembah Nabi Isa alaihissalam. Nanti di zamannya Nabi Muhammad, oh yang Nabi Isa ini sudah tidak disembah, yang disembah jadi Nabi Muhammad saja. Itu tidak mungkin, karena kekonsistenan dakwah para nabi itu sama. Semua membawa tauhid sejak Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi Adam kan tidak sebagai nabi yang diutus, karena kan sedikitnya manusia dan manusianya ya masih, kalau kata ulama ya, kalau tentang akidah itu masih sama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pembunuhan, dosa-dosa itu ya yang mereka perbuat ya diingatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tetapi mulai umatnya Nabi Nuh alaihissalam sudah menyeleweng akidahnya, sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus para nabinya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin entah kepada dirinya sendiri atau kepada selain dirinya sendiri, selain Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai sesembahan. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mereka akan memerintahkan kepada kalian satu kekufuran setelah kalian itu menjadi orang-orang yang Islam? Sudah benar-benar menjawab tauhid, gelem mau gitu ya. Kemudian kok diselewengkan menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang menyembah selain Allah, itu tidak mungkin. Maka sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh sahabat Adi bin Hatim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa penyembahan seseorang kepada orang lain itu tidak hanya dalam wujud sujud, hanya dalam wujud disajeni, hanya dalam wujud dilayani, gitu saja tidak. Tetapi ketika memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah lalu ditaati, itu sudah bahasanya ya syirik kecil gitu ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tapi syirik kecil ini kan biasanya istilahnya untuk riya, untuk untuk riya, untuk ujub gitu ya. Artinya sesuatu yang dia harapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ya mentaati orang lain karena suatu hal, itu kan ya juga mensekutukan Allah. Walaupun mungkin orangnya tidak disebut sebagai musyrik. Secara keimanan, ya secara amalan mungkin juga masih sholat, masih ikut ngaji, juga ikut sholat Jumat ya juga masih ikut gitu ya. Berpakaian, omongannya itu juga sesuai dengan orang-orang Islam pada umumnya gitu. Tapi ketika dia berani dengan ilmunya mengikuti sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, dia tahu itu salah tapi ternyata itu tidak dia ikuti, ya sama saja dia berharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadikan dirinya menjadi kafir gitu ya. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu tidak menjadi kafir gitu. Kalau dalam madhab Mu'tazilah gitu ya, orang dosa besar itu sudah kafir. Jadi misalnya orang berzina itu jadi kafir, orang mencuri itu jadi kafir. Tapi kalau di ahli sunnah wal jamaah kan tidak seperti itu gitu ya. Ya dia dosa besar tetapi masih Islam gitu ya. Jadi keimanannya tidak rusak gitu ya karena itu. Ya imannya turun gitu ya. Tapi ya nanti naik lagi, ada lagi gitu ya. Maka dosa besar ya ditaubati. Pelaku dosa besar itu ya diajak untuk bertaubat.
Masih ada waktu, saya tambahi satu ayat. Wa'id dan tatkala akhadallahu, Allah mengambil mitsaqan nabiyina, janji para nabi. Lama tatkala ataitukum min kitabin, aku memberi kalian dari kitab, wa hikmatin dan hikmah. Tsumma kemudian ja'akum, datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, musaddiqun, sebagai pembenar, lima ma'akum, bagi apa yang bersama kalian. La tu'minunna, sungguh kalian akan mengimani, bihi dengannya, walatan surunnahu, dan sungguh benar-benar kalian menolongnya. Kamu nih, la tu'minunna, sungguh benar-benar kamu akan mengimaninya, bihi dengannya, walatan surunnahu, dan sungguh benar-benar kamu menolongnya. Qala, dia berkata, dia Allah, a'aqrartum, apakah kalian mengakui, wa akhadtum, dan kalian mengambil, ala dzalikum, atas hal itu, isri, perjanjianku, perjanjian Allah. Qalu, mereka para nabi mengatakan, aqrarna, kami mengakui, kami berikrar. Qala, dia Allah berfirman, berkalam, fashhadu, maka kalian saksikanlah, wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian, minasyahidina, dari orang-orang yang menyaksikan. Jadi para nabi ketika mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi kitab, mereka diberi hikmah. Hikmah itu ya pemahaman dari kitab gitu ya. Mereka itu diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nabi itu kan punya wahyu. Ngoten nggih. Jadi semua nabi itu diberi oleh Allah wahyu. Cuman gitu ya, yang masyhur kan ya Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an gitu. Tapi para ulama mereka menjelaskan semua nabi itu ya ada wahyunya gitu ya. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa gitu. Jadi para nabi itu punya tugas sendiri-sendiri yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janji mereka? Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Salah seorang nabi misalnya ya. Nabi Nuh misalnya gitu. Kita ambil misal seperti itu. Ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, ini itu diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada orang yang datang setelah kamu ini ya, juga menjadi nabi yang dia membenarkan apa yang kamu bawa. Ini ya. Nah, kalau kamu masih hidup, nabi yang sebelumnya ini Nabi Nuh misalnya, kalau kamu masih hidup, latu minun nabihi walatan surunnah. Kamu harus mengimaninya, kamu harus menolongnya. Jadi para nabi itu kan napa nggih? Kalau di zaman Bani Israel disabdakan oleh nabi, itu kan nabinya tidak terputus gitu. Tapi nabi yang satu dengan nabi yang lainnya kalau ketemu itu saling mengimani dan saling tolong menolong. Kan ada pas bareng Nabi Lut misalnya sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman, itu kan bareng. Kemudian Nabi Zakaria dengan putranya Nabi Yahya, Nabi Musa dan Nabi
Harun. Itu kan satu masa gitu. Nah, walaupun satu masa, kalau Nabi Musa dan Nabi Harun kan bareng gitu. Sama gitu. Tapi misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut punya kaum sendiri-sendiri. Punya tugas sendiri-sendiri, tapi saling mengimani dan saling membantu. Dan itu janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi. Jadi ya terus-menerus lah gitu ya, bahwa itu saling membenarkan, saling mengimani dan saling tolong menolong. Walaupun secara syariat itu mereka membawa sendiri-sendiri. Mungkin untuk syariatnya kalau Bani Israel yang diceritakan oleh Allah tentang Bani Israel kan berurutan syariatnya. Tetapi kalau yang jelas misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang dipimpin oleh Raja Namrud gitu ya. Tapi Nabi Lut alaihissalam itu kan dipimpin ke wilayah lain yang ya dosanya itu adalah suka kepada sesama jenis. Nah itu kan tugasnya berbeda-beda, aturannya berbeda, syariatnya berbeda, bahasanya ya lahan dakwahnya berbeda, ya tentunya tugasnya juga berbeda. Tapi sama-sama menyuruh untuk beriman kepada Allah, sama-sama untuk menyuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain para nabi juga dikatakan oleh Allah kepada mereka, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kamu mau mengakui semua nabi apa enggak? Kamu mau menolong mereka apa tidak? Gitu ya. Apakah kalian mau mengambil perjanjianku? Mereka semua mengatakan, para nabi mereka menjawab, aqrarna, kami mengakui, kami berikrar, kami akan mengimani, kami akan menolong sesama para nabi, sesama utusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan ini maksud dari Rasulun musaddiqul lima ma'akum itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Tadi kan di sebagian tafsir itu ya para nabi gitu ya. Nabi sesudahnya, nabi sesudahnya, nabi sesudahnya gitu ya. Tapi ada yang mengatakan semua para nabi ini itu ditanyai oleh Allah perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada nabi yang menjadi pembenar semua nabi. Kalau kalian menemuinya, itu kalian tolong, kalian bantu, kalian imani apa tidak. Dan para nabi semuanya menjawab, mengakui hal tersebut. Maka qala fashhadu wa anna ma'akum minas syahidin. Maka kalau dari tafsir ini, para ulama menjelaskan para nabi itu sudah tahu perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya paling tidak kan mulai di zaman di zaman Bani Israel ini, ketika Taurat turun itu kan sudah diberi oleh Allah tanda-tandanya Nabi Muhammad. Ya mereka semua kenal, gitu ya. Para nabi dari Bani Israel itu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka itu tadi ketika mereka bertemu, mereka umatnya, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Nasoro, ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi mereka saja mengimaninya, gitu ya. Nabi mereka saja berjanji untuk menolongnya, kok malah orang-orang yang mengaku sebagai umat mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka titik tekannya di situ, bahwa orang-orang yang mengaku umatnya para nabi, gitu, itu ya seharusnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, mereka menjadi penolongnya, mereka membantunya, mereka mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya alhamdulillah ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita jaga dengan cara ya mengamalkan apa yang telah disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini sampai ayat ke-81 nggih. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat 82 di pertemuan berikutnya. Faqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.